ribuan tahun lalu, emas sudah jadi salah satu alat pembayaran dan pertukaran tertua di dunia. Koin emas pertama kali digunakan oleh kerajaan Lydia di Anatolia sejak tahun 700 sebelum Masehi. Dan saat itulah koin emas dikenal sebagai alat tukar resmi dan mulai jadi komoditas penting dalam perdagangan. Di abad ke-19, sebagian besar negara mulai mencetak uang kertas yang nilainya didasarkan pada nilai emas. Tapi pada 1971, Presiden Amerika yaitu Richard Nixon mengakhiri kesepakatan Bretton Woods Agreement, yaitu dengan mencabut emas sebagai standar dolar Amerika dan mulai ngenalin era uang fiat yang didasari nilai floating. Walau peran emas sebagai alat tukar udah tergantikan oleh mata uang fiat, emas ini masih punya intrinsic value yang sangat tinggi. Emas ini menjadi store of value utama sejak dulu karena diakui secara global tanpa resiko kontrarian. Emas ini selalu mempertahankan daya belinya sepanjang sejarah karena keunikannya sebagai aset yang cukup langka. Sebenarnya untuk suplainya nggak terbatas, masih bisa bertambah seiring berjalannya waktu. Cuman ya nggak banyak dan ada biaya eksplorasi untuk mendapatkan setiap keping emas. Hal ini tentu berbeda dengan mata uang fiat yang bisa dicetak tanpa batas. Selama suplai emas ini masih terjaga dan demand terus meningkat, hal ini akan membuat emas menjadi store of value yang stabil hingga saat ini. Contoh dari stabilitas nilai emas adalah perbandingan harga emas dari masa lalu hingga sekarang. Pada Agustus 1971, ketika standar emas ditinggalkan, harga emas hanya $41. Tapi pada akhir Januari 2024, harga emas sudah mencapai sekitar $2.200 per onsnya. Berarti ini naik kurang lebih 5.000% dalam periode tersebut. Hal ini tentu menggambarkan bagaimana harga emas ini selalu mampu mengimbangi devaluasi mata uang fiat. Sehingga emas ini selalu cocok untuk dijadikan store of value karena stabil dalam jangka panjang. Kestabilan emas juga turut dibuktikan dengan melonjaknya harga emas saat krisis ekonomi 2008 dan pandemi COVID-19 di 2020 lalu. Emas emang punya nilai stabil tapi kurang cocok untuk dipakai transaksi sehari-hari. Harga emas yang mahal per gramnya tentu membuat emas ini sulit dibagi-bagi dalam denominasi kecil untuk transaksi kecil. Contohnya nih, mau beli sabun di toko, ya susah, nggak bisa pakai emas. Di luar itu, emas juga membutuhkan penyimpanan yang aman. Kalau dibawa dalam jumlah besar untuk transaksi sehari-hari bakal ribet dan beresiko tinggi. Beda cerita sama Bitcoin. Bitcoin ini nawarin kemudahan, keamanan, dan juga akses global yang nggak dimiliki oleh emas. Bitcoin bisa disimpan, ditransfer, dan juga diakses secara online oleh semua orang di dunia. Syaratnya cuma satu, yaitu punya internet. Dan dengan teknologi blockchain yang dimilikinya, keamanan dan transparansi dalam tiap transaksi udah pasti terjamin. Ditambah lagi sekarang ETF Bitcoin sudah disetujui oleh SEC. Regulasinya jadi jauh lebih jelas dan adopsinya semakin luas di seluruh dunia. Tapi sebelum adanya ETF Bitcoin, ETF emas udah ada duluan nih. SPDR Gold Shares yaitu salah satu ETF emas paling terkenal yang pertama kali terdaftar di Bursa Efek New York pada tahun 2004, tepatnya di bulan November. Tapi sebenarnya ETF emas pertama kali itu diluncurkan di Australia setahun sebelumnya, yaitu di 2003. Di November 2004, emas diperdagangkan di harga sekitar $430. Menariknya, setelah ETF, harga emas naik 2 kali lipat di akhir tahun 2007. Dan puncaknya pada akhir 2011, harga emas sudah melonjak sekitar 300% mencapai angka $1.900. Dan kalau kita lihat juga per 2024 ini, harga emas sudah mencapai $2.200 dan berhasil membentuk all time high barunya. Kenaikan harga emas setelah peluncuran ETF ini juga terlihat di Bitcoin. Sejak ETF Bitcoin disetujui di Januari 2024, Bitcoin telah mengalami kenaikan lebih dari 50% dan menembus all time high-nya dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan. Gak bisa dipungkiri, ada kemungkinan bahwa Bitcoin juga akan mengalami kenaikan harga yang jauh lebih signifikan lagi dalam beberapa tahun ke depan. Apalagi ditambah peristiwa halving Bitcoin yang keempat ini yang akan terjadi sekitar 30 harian lagi pada April 2024. Kenaikan harga emas dan Bitcoin setelah ETF sebenarnya wajar karena semakin banyak investor besar yang bisa dengan mudah berinvestasi di dalamnya. Dengan ETF, adopsi menjadi semakin luas dari investor institusional dan tentunya memberikan sinyal positif ke market. Balik lagi, di mana ada demand yang tinggi, di sana harga akan terus naik. Bahkan hingga saat ini, Bitcoin sendiri berhasil berada di urutan ke-8 dari aset dengan total market cap terbesar di dunia. Jadi saat ini secara market cap udah ngalahin Silver, Meta, Berkshire Hathaway, dan juga Nvidia. Namun saat ini, Bitcoin masih kalah dari Apple yang memiliki total market cap sekitar $2.600 triliun. Kira-kira bisa nggak nih Bitcoin ngalahin Apple nantinya? Coba komen di bawah ya. Kalau menurut gue sih tahun depan harusnya pasti lewat. Padahal kalau kita lihat dari prediksi harga Bitcoin di 2030, jujur targetnya masih sangat jauh dibanding harga sekarang. Makanya buat kalian yang selalu nanya masih boleh beli nggak bang? Tergantung holding periodnya gimana. Kalau buat 2030 mah harga sekarang jelas masih kemurahan dan masih sangat worth it untuk nabung Bitcoin. Terlepas dari prediksi harga di 2030, fokus kita di sini adalah mencari store of value terbaik. Kenapa? Karena ketika kita udah bisa hasilin uang baik dari pekerjaan ataupun dari bisnis, pertanyaannya uang yang udah kita simpen itu mau diapain? Apakah terus kita diemin di rekening atau kita simpen di bawah bantal? Nilainya akan terus tergerus oleh inflasi. Untuk saat ini
dua store of value terbaik, yaitu Bitcoin dan juga emas. Cuman untuk emas sendiri, gue pribadi nggak punya banyak karena beberapa masalah yang udah kita bahas tadi. Simpennya susah, mau dipindahin susah, mau dijual pun susah karena spreadnya lumayan besar. Jadi pilihan terbaiknya tetap ada di Bitcoin. Satu hal yang paling menarik yaitu mengenai historical pergerakan harga emas setelah gold ETF diluncurkan. Apakah hal ini akan terjadi juga di Bitcoin? Kita akan saksikan sama-sama sampai 2030 nanti. Strategi gue tetap sama, gue akan selalu sisihin income gue untuk beli Bitcoin setiap bulan. Oh ya, by the way gue ada buatin series nabung Bitcoin juga, namanya Beli Bitcoin di Pucuk. Di series tersebut, gue beli Bitcoin 10 juta setiap minggu dan gue update secara transparan di channel YouTube ini. Kalian bisa cek di sini, untuk linknya juga gue taruh di deskripsi. Jadi harapannya kalian bisa lihat perjalanannya secara transparan, baik ketika lagi rugi ataupun lagi untung. Oh ya, buat kalian yang mau belajar kripto, gue selalu rekomendasiin kalian untuk belajar di tempat terbaik yaitu Akademi Kripto. Apa worth it bang harga segitu? Jangan percaya gue, tapi lihat sendiri testimoninya dari mereka yang udah join. Untuk invest, trading di altcoin, wildcard, semuanya lengkap dan selalu diupdate. Value yang dikasih Timothy dan Bro Aves ini sangat impactful. Malah harga 14 juta menurut gue masih kemurahan. Bisa printing everyday seperti yang kalian lihat di testimoni ini. Buat kalian yang mau join dan belajar di Akademi Kripto, langsung klik link yang ada di deskripsi. Kalian bisa pilih yang ini. Saran gue mending join secepatnya sebelum harganya naik. Sampai di sini aja videonya. Jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe buat yang belum. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.